Ada satu hal yang sering terjadi tanpa kita sadari. Saat seseorang mulai curhat, dan saat itu lu mulai mikir, gue harus bantu apa ya? Saat itu lu peduli sama orang itu, tapi lu bingung lu harus ngapain. Kita pengen dia cepat selesai dari masalahnya, pengen dia nggak lama-lama terjebak di situ. Dan dari situlah refleks itu muncul. Refleks buat nyari solusi, nyari jalan keluar, nyari jawaban yang menurut kita itu masuk akal. Masalahnya, seringkali setelah solusi itu keluar, boom, suasananya malah berubah. Yang curhat jadi lebih diem, seolah-olah membatasi diri buat lebih terbuka sama lu, responnya pendek, energinya turun. Bukan karena solusi kita salah, tapi karena solusi yang lu berikan gak tepat dengan momen saat itu, dan itu belum waktunya. Ada jarak tipis antara niat baik dan kebutuhan emosional, dan jarak itu sering kita lewatin tanpa kita sendiri sadari kalau itu krusial banget, penting banget. Jadi gini bro, orang yang lagi curhat itu biasanya bukan lagi di fase mikir jernih. Kepalanya penuh dengan pikiran yang membuat dia sedih, dadanya sesak, emosinya belum stabil. Di kondisi kayak gitu, solusi yang paling logis pun bisa terdengar gak logis, bahkan dingin. Bukan karena solusi yang lu berikan itu salah, tapi karena timingnya gak pas. Pikiran mereka belum punya ruang buat nerima apapun selain perasaan mereka sendiri. Curhat itu sebenarnya bukan tentang menyelesaikan masalah secepat mungkin. Curhat itu tentang mengeluarkan beban yang udah lama dipendem. Tentang rasa cukup aman buat ngomong tanpa harus langsung dibenerin. Tentang rasa diterima sebelum diarahkan. Dan seringkali yang mereka butuhkan bukan jawaban, tapi kehadiran. Bukan pendapat, tapi perhatian. Bukan analisis, tapi pengakuan bahwa apa yang mereka rasakan itu nyata dan itu manusiawi. Kadang kita lupa, didengerin aja itu udah ngebantu banyak. Duduk, diem, dan beneran denger. Tanpa nyela, tanpa buru-buru nyimpulin. Karena bagi orang yang lagi curhat, ada perbedaan besar antara ada orang di depan gue dan ada orang yang beneran hadir buat gue. Mereka nggak butuh motivasi, mereka nggak butuh diceramahi panjang lebar. Yang mereka butuhkan cuma pengakuan kalau apa yang mereka rasain tuh benar-benar nyata. Dan lu sebagai pendengar, tantangan terbesarnya justru bukan lu harus mikir solusi apa yang harus lu berikan, tapi nahan diri lu buat ngomong, nahan keinginan buat langsung jadi penolong, nahan ego kecil yang pengen kelihatan berguna, nahan pikiran yang pengen cepat-cepat nutup cerita dengan solusi. Padahal kadang yang paling dibutuhin bagi mereka itu cuma ruang. Ruang buat ngomong, ruang buat salah, ruang buat bilang mereka itu lagi capek. Nah, validasi itu penting di sini. Bukan validasi yang lebay ya, bukan juga pembenaran, tapi pengakuan sederhana yang lu kasih ke dia. Kayak kalimat, masuk akal sih kalau lu ngerasa gitu. Atau, kayaknya berat ya di posisi lu. Kalimat-kalimat kayak gitu seringkali lebih nenangin daripada serangkaian saran panjang, tapi justru malah bikin suasana kacau. Karena di situ orang ngerasa perasaannya diakui, bukan diadili. Dan ada satu hal kecil tapi dampaknya besar, yaitu lu harus pinter bedain antara dengerin dan nunggu giliran ngomong atau ngasih solusi. Jadi simpelnya gini bro, banyak dari kita kelihatannya dengerin, padahal di kepala lagi nyiapin respon. Kita kehilangan jeda, kehilangan nada suara, kehilangan bagian cerita yang diulang-ulang, padahal disitulah biasanya inti masalahnya. Dengerin itu bukan soal sabar sampai lawan bicara selesai, tapi soal hadir sepenuhnya di cerita dia. Kalau suatu saat lu pengen ngasih solusi, ada cara yang lebih lembut. Bukan langsung dilempar, tapi ditawarin. Misalnya, lu cukup tanya, lu mau didengerin aja atau mau pendapat gue? Pertanyaan sesimpel itu bisa bikin orang ngerasa dihargai, karena dia punya kendali atas ceritanya sendiri. Dan ketika dia siap, solusi yang sama bisa terdengar jauh lebih membantu. Hal lain yang sering kejadian adalah tanpa sadar kita ngerampas cerita orang lain dengan cerita kita sendiri. Misalnya lu bilang, gue juga pernah, atau temen gue malah lebih parah. Niatnya lu nyambung dengan cerita mereka, tapi efeknya bisa bikin orang gak nyaman. Curhat itu bukan ajang bandingin luka. Setiap orang berhak punya ruang buat ceritanya sendiri tanpa harus dibandingkan. Yang menarik, ketika seseorang merasa cukup didengerin, cukup divalidasi, cukup ditemenin, seringkali dia sendiri yang mulai mikir lebih jernih. Pelan-pelan emosinya turun, kalimatnya jadi lebih rapi, dan tanpa disuruh, dia mulai nanya, menurut lu gimana?
Nah, di titik itu, saran yang lu pikirin baru punya tempat. Bukan sebagai ceramah, tapi sebagai tambahan sudut pandang. Jadi sebenarnya, apa yang dibutuhkan orang yang lagi curhat itu sederhana, tapi nggak gampang. Mereka butuh orang yang sabar, orang yang nggak panik sama emosi, orang yang nggak buru-buru nanggepin permasalahan yang dia kasih ke lu, orang yang nggak buru-buru ngerapihin sesuatu yang masih berantakan. Tapi, orang yang bisa bilang, gue di sini sama lu, atau lu nggak sendirian. Dan itu lebih membantu daripada saran panjang atau solusi yang menurut logika lu itu bisa nyelesain masalah. Dan buat lu sebagai pendengar, peran lu nggak selalu harus jadi orang yang nyelesain masalah. Kadang cukup jadi orang yang dengerin, nemenin, ngeyakinin seseorang itu bisa melewati rasa beratnya, sampai dia cukup kuat buat berdiri lagi. Itu mungkin nggak kelihatan heroik, tapi dampaknya jauh lebih dalam. Ingat bro, lu hidup di dunia yang semua orang pengen didengerin, dan orang yang mau bener-bener dengerin dengan tenang dan tanpa syarat, itu langka. Dan kalau lu bisa jadi orang itu, tanpa sadar, lu udah ngebantu lebih banyak daripada apa yang lu kira. Subscribe kalau lu suka konten edukasi seperti ini, karena gue bakal balik lagi dengan pembahasan yang lain.